Direktur, jangan khawatir. Aku akan segera sampai. Mengakau di saat krusial. Jangan impulsif. Bukan berarti tidak ada lagi yang bisa dihidupi. Dunia ini masih indah. Kau harus percaya pada cahaya. Itu dia. Kehidupan lampau. Tolong. Tolong aku. Tolong aku, kumohon. Jangan bilang aku sapes itu. Bertemu dengannya lagi setelah memulai dari awal. Kamu. Aku. Kurasa. Kau sebaiknya turun dengan posisi ini lebih keren. Sekarang, dia seharusnya tidak punya kesempatan untuk menyentuhku kan? Oh tidak, aku akan ketinggalan awal syuting. Kenapa figuran yang seharusnya kamu cari belum ada di sini? Sudah berakhir. Maafkan aku. Maaf, Direktur. Aku benar-benar minta maaf. Direktur, Ketua Van sudah datang. Ketua Van, akhirnya kamu datang. Gaya rambut baru benar-benar tampan. Kenapa dia? Kenapa baju-baju ini basah? Kamu. Kau salah orang. Akhirnya, aku bisa. The film was translated and narrated Apa by yang ingin kau Emilia. lakukan? Apa yang barusan kamu bilang? Antara suami istri, sedikit gesekan itu normal. Ketua Van, aku hanya bercanda denganmu. Aku, yang terlihat seperti ini. Bagaimana mungkin aku pantas untukmu? Ini benar-benar tidak bisa. Setidaknya harus seperti ini. Orang ini pasti gila. Tidak, aku harus menjauh darinya. Kamu tidak mencoba untuk memanfaatkan aku, lalu membuangku kan? Bagaimana dia tahu apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin begitu, Ketua Van? Sebenarnya, aku sudah lama mengagumimu. Pria mungkin semua tidak suka wanita genit kan? Seharusnya kamu bilang dari tadi. Hampir saja terlewat. Panas sekali. Bagaimana, Ketua Van? Punyaku tidak buruk kan? Harganya lebih dari 1 juta yuan. Bagaimana kalau begitu? Menciutkan. Uangmu sedikit terbuang sia-sia. Aku akan memberimu 2 juta lagi. Pergi dan ulangi. Kau, sepertinya aku harus menggunakan kartu trufku. Karena Ketua Van sangat menyukaiku. Kenapa kita tidak pergi ke hotel dan berbicara baik-baik? Sekarang kau harus menunjukkan warna aslimu kan? Baiklah. Tidakkah kau akan mempertimbangkan kembali? Ini, Kamu tersipu. aku, Kenapa kamu di sini? Siapa dia? siapa anak laki-laki itu? Ini bukan anaknya kan? Aku. Dilihat dari betapa gugupnya dia. Dia pasti anak haram. Kakak, katakan sesuatu. Aku bahkan sudah menarik bangku kecil. Dan hanya ini yang kau tunjukkan padaku. Kakak, aku butuh penjelasan. Halo, teman kecil. Van, Ji. Namaku Fanny. Tidak berbudaya. Tidak sopan. Sapa mereka. Halo, Bibi. Meskipun dia bukan ipar perempuan, dia seharusnya bukan bibi kan? Teman kecil, apakah kau rabun jauh? Apa kau lupa memakai kacamatamu hari ini? Kakak akan mendekat agar kau bisa melihat dengan jelas. Kau memanggilku apa? Bibi, kamu yang rabun jauh. Kedua mataku sangat bagus. Kau bocah nakal. Aku sudah lihat banyak wanita dekati kakakku. Itu diuji 2 tahun lalu. Sudah waktunya untuk pembaruan. Tidak apa-apa. Aku paling jago tes penglihatan anak-anak. Permen, cola, sekantong besar makanan ringan. Kakak, Anak baik. Sekarang penglihatanmu baik-baik Film was saja. translated Kakak, kapan and kamu akan menikah narrated dengan by kakakku? Emilia. Menikah? Kau mungkin tidak tahu malu, tapi suamiku tidak. Wanita sepertimu. Wanita rebutan pria, aku sudah sering lihat. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, cepatlah pergi. Aku sangat mempercayainya. Dia seharusnya tersentuhkan. Xiao Wei, kita. Kakak Yu Chen, meskipun aku membuat keputusan yang salah saat itu, dan meninggalkanmu. Tapi kita tumbuh bersama sejak kecil. Akulah yang paling mengerti kamu. Wanita itu sama sekali tidak pantas untukmu. Dia hanya ingin memanfaatkanmu untuk naik. Tidak mungkin. Ternyata itu cahaya bulan putih miliknya. Kalau begitu tamparanku ini, bukankah itu tepat mengenai hatinya? Memang, tatapan ingin menusuk seseorang. Tidak bisa disembunyikan. Itu, bagaimana kalau kita bangun dan bicara pelan-pelan? Tinggalkan dia. Sebutkan hargamu. Ini bukan tentang uang. Ini tentang hidup. Ini tentang hidup. Apakah ini cukup kalau begitu? Ini tidak ada hubungannya denganku. Xiao Wei, sebenarnya. Selama aku bisa bersamamu, apakah dia memukulku atau memarahiku? Aku tidak akan melawan. Kakak Yu Chen, aku akan berani kali ini saja. Maukah kamu ikut denganku? Jika aku menyerahkan tempatku pada cahaya putihnya, dia seharusnya berterima kasih padaku kan? Cepat, pikirkan sesuatu. Kalau begitu aku akan pergi. Ingat untuk menutup pintu di belakangmu. Baiklah, sepertinya dia pikir aku berjalan terlalu lambat. Tak bisakah kau tahu saat orang menyindir? Aku sangat peka.
Kenapa kamu di sini? Kita suami istri. Kalau aku tak tidur di sini, di mana lagi? Ini, Yu Chan, kalian berdua. Dengarkan aku menjelaskan. Xiao Wei, dengarkan aku menjelaskan padamu. Berhentilah bersikap begitu menyedihkan. Wanita sepertimu, aku sudah terlalu sering The melihatnya. film was Jadi, translated bagaimana and jika kamu sudah narrated by menikah? M. Yang Media. tidak dicintai adalah nyonya yang sebenarnya. Cepat atau lambat, aku akan merebut Yu Chan kembali. Tahan saja, tahan saja. Aku tidak tahan lagi. Kakak Yu Chan. Maafkan aku, karena kakak perempuan begitu murah hati. Dia seharusnya tidak keberatan denganku kan? Tidak apa-apa. Dingin sekali. Kakak perempuan jangan sampai masuk angin. Permisi. Aku tidak tahu, kamu tidak punya leher. Kakak Yu Chan. Kamu terlalu banyak menindas orang. Sekarang, kamu tahu betapa kuatnya aku kan? Sudah berakhir. Satu tamparan lagi dariku. Mengenainya tepat di hati. Ini tidak akan berhasil. Aku harus mencari cara untuk membalikkan kesannya terhadapku. Apa yang harus kita lakukan nanti? Apakah kamu ingat? Baiklah, kakak Ival. Kamu sudah sibuk sepanjang hari, di dalam dan di luar. Cepat, istirahatlah. Bukankah tahun baru Imlek akan segera tiba? Rumah harus dibersihkan secara menyeluruhkan. Kakakmu sangat sibuk. Jangan ganggu dia. Kakak Kipar begitu lembut dan perhatian padamu. Kakak Kipar benar-benar hebat. Jika ada hal baik untuk dikatakan, katakan lebih banyak. Aku sudah menerima hadiahnya. Namun, ada sesuatu yang ingin aku beritahu padamu. Kakak Kipar, aku sudah melakukan yang terbaik. Kamu harus mengurus dirimu sendiri. Sudah berakhir sekarang. Maafkan aku salah. Fan Yu Chen, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu bahwa di lingkungan gelap, tiba-tiba menyalakan lampu bisa membutakan matamu? Nenek akan datang besok. Kamu tahu apa yang harus Film was dilakukan kan? translated Jangan and khawatir, narrated aku by seorang M. profesional. Media. Aktor, bukankah ini hanya untuk menonjolkan cahaya putihmu? Bagaimana dia bisa berpikir begitu? Nenek, Xiaoju baru pertama kali bertemu denganmu, dan sudah selarut ini. Kalau aku jamin. Ini, kakak, lihat aku. Nenek, aku sangat menyesal. Aku bertemu orang bodoh di jalan. Aku benar-benar berdebat dengannya habis-habisan. Sialan, dia membuatku sampai pada titik itu. Dia selalu seperti ini kan? Tidak, dia biasanya tidak seperti ini. Tepat sekali. Biasanya, aku sudah akan menggunakan kekerasan. Duduklah. Nenek, aku benar-benar minta maaf. Aku terlambat. Menurut aturan, aku akan menghukum diriku dengan 3 minuman. Kenapa air? Tidak ada rasanya sama sekali. Bawakan aku air goto. Ingat, kadar alkoholnya harus tinggi. Kalau tidak, rasanya hambar untuk diminum. Toleransi alkohol Xiaoju sangat bagus. Tidak sepertiku. Aku mabuk dengan 1 teguk. Aku hanya bisa merangkai bunga dan membuat teh. Sayang, bukankah kamu sedang menstruasi 2 hari ini? Minumlah sesuatu yang lebih ringan. Kamu benar. Kalau begitu aku tidak akan minum yang 72 prof. Mari kita minum yang 53 prof. Ngomong-ngomong, Kak, biar ku beritahu sesuatu. Aku sudah mengurus area ini. Jika terjadi sesuatu, katakan saja. Baiklah, kamu bicara lebih sedikit. Apakah kamu mencari masalah? Kenapa kamu menyela saat wanita sedang bicara? Hari ini, aku akan menyampaikan kata-kataku di sini. Wanita seperti Xiaoju, Misi selesai. Ingat untuk berterima kasih padaku. aku sangat menyukaimu. Kamu benar-benar persis The seperti film was aku saat masih translated muda. and Tidak mungkin. narrated by Hanya M. dengan cara Media. ini, kita bisa mengendalikan bocah Fan Yuken itu. Nenek memutuskan untuk tidak pergi. Nenek, aku tidak. Untuk menghabiskan tahun baru bersama kalian semua. Mari kita semua bersama makan malam tahun baru. Nenek, aku tidak tahu cara memasak. Dan tidak ada daging atau sayuran di rumah juga. Tidak apa-apa. Yu Jin tahu cara memasak. Kamu, kemari. Kamu tidak menginginkan cinta idealmu lagi. Siapa yang memberitahumu bahwa dia adalah cinta idealku? Di pernikahan, kalian berdua. 2 episode ini, apakah kamu memberiku kesempatan untuk bicara? Seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Aku sudah akan mencoretnya sejak lama. Nenek, aku juga ingin makan malam tahun baru. Anak baik, bagaimana mungkin nenek meninggalkanmu? Ayo, Xiaoju, makanlah lebih banyak. Terima kasih, Nenek. Cepat lakukan, jangan malas. Rubah 1000 tahun. Jangan coba-coba membodohiku di sini. Skemata hijau kecil itu. Sudah lama aku melihatnya. Nenek, karena kita akur sekali. Bisakah kamu membantuku? Tentu, Apa yang kamu lakukan? Aku baru saja akan bertanya apa yang kamu lakukan. Aku mencoba mendalami karakter. Biar ku beritahu. Kali ini, aku memerankan mayat yang terlihat di kamera. Tahu kan? Kamu bisa melihat aktingnya. Kamu mayat, bagaimana bisa kamu menunjukkan akting? Apa yang kamu tahu? Kematian. Bagi seorang aktor, adalah keadaan konsepsi artistik.
Sudahlah, kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Direktur, menurutku peran ini akan lebih baik digambarkan seperti ini. Perankan pantatmu. Kamu The hanya film was figuran. translated Kamu benar-benar and berpikir kamu pemeran narrated utama. by M. Media. Memerankan mayat, dan kamu masih begitu dramatis. Direktur, bisakah aku mencoba lagi? Coba pantatku. Kalau tidak bisa akting, pergi sana. Jangan tunda makananku. Ini untuk para aktor. Kamu hanya figuran rendahan. Dan kamu berani mengambil keuntungan ini. Pergi sana. Berhenti jadi pengganggu sialan di sini. Bisakah kamu bicara yang benar? Kamu siapa? Apa itu urusanmu? Dia begitu serius berakting. Tidak bisakah kamu lihat? Bisakah kamu tenang? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jawab aku. Dia begitu serius mencoba memahami perannya. Bagaimana mungkin dia bukan aktris? Baiklah, lalu kenapa dia tidak dapat kotak bekal? Siapa-siapa yang kamu bicarakan? Yang baru saja kamu maki? Gadis yang memerankan mayat. Ya, aku akan pergi mengambilnya sekarang juga. Pergi ambil sekarang juga. Hapus itu. Terima kasih. Paman. Kenapa kamu memukul dirimu sendiri dengan botol? Untuk putriku. Anak ini sangat suka berakting. Ayah, dengan hak, apa kamu mengubah aplikasi kuliahku? Karena aku ayahmu. Kenapa jadi aktor? Untuk seorang gadis, menjadi guru jauh lebih baik. Siapapun yang mau, biarlah. Aku The tidak film akan was sekolah lagi. translated Kamu and berhenti di situ. narrated by Jika M. kamu berani Media. keluar dari pintu ini hari ini, maka anggap saja kamu tidak punya ayah. Kalau begitu, anggap saja kau tak pernah melahirkanku. Kamu benar-benar tidak ada harapan. Pergi sana, dan jangan kembali. Aku punya bekal kotak. Tolong jangan bilang padanya aku ada di sini. Fan Yuchen, bekal kotakku. Ini adalah langkah pertamaku untuk menjadi aktor profesional. Apakah kamu ingin aku membantumu? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku mungkin miskin, tapi aku tidak kekurangan ambisi. Jangan pernah memikirkan aturan tak tertulis itu. Berhenti bermain maya. Pertama, jadilah istri yang baik bagiku. Berperan sebagai istriku. Keterampilan menciummu tidak sesuai standar. Ini pertama kalinya aku menjadi pemeran utama. Wajar jika sedikit gugup. Baiklah. Kalau begitu mari kita coba lagi. Warna lipstikmu agak tebal hari ini. Jadi, Biar aku hapuskan untukmu. Ketua Fan. Sedikit lagi, Ketua Fan. Kita akan bicarakan nanti. Staf dilarang. Mari kita lanjutkan. Nenek tua ini akan habis-habis AN. Tidak apa-apa, kau harus pergi bekerja dulu. Aku akan menunggumu. Singkirkan pekerjaan untuk sekarang. Istriku adalah yang terpenting. Siapa yang mau menunggumu? Semua staf diliburkan. Ketua Fan, ini sangat mendesak. Baiklah. Kemana gadis kecil ini lari? Ketua Fan, Anda ada rapat jam 9, dan Anda perlu bertemu dengan Ketua Wang jam 10. The film was Jadi kamu di sini translated selama and ini. narrated by M. Media. Fan Yuchen, ini benar-benar keterlaluan. Kau memaksaku melakukan ini. Turunlah ke sini. Dibutuhkan jam 6. Ketua Fan. Bukan apa-apa. Kamu lanjutkan. Sebaiknya kamu bersikap baik. Ibu, Ngomong-ngomong, Ketua Fan, jangan marah lagi. tolong keluar. Kamu yang mulai berakting padaku. Keluar. Siapa yang membuat keributan itu? Bukan apa-apa. Tukang ledeng. Kemari. Aku tukang leden. Lalu siapa dia? Karena kau sudah tahu, maka aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Dia pacarku. Kenapa kau begitu terkejut? Bukankah kau sudah tahu? Dia tertidur. Aku akan segera ke sana. Hari ini, aku akan menjelaskan semuanya. Pernikahanku denganmu hanyalah sebuah transaksi. Sekarang, aku ingin bersama orang lain dan memiliki hubungan yang biasa. Jadi, bisakah kau The menerima film aku was bersama orang lain? translated and Aku. narrated by M. Media. Kau ragu-ragu. Sepertinya kau tidak terlalu menyukaiku. Lupakan saja, kita berakhir. Aku akan pindah dari rumahmu bersamanya secepat mungkin. Kamu. Kenapa kamu menghapus semua adegannya? Ketua Fan, dia memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kamu masih peduli padanya? Aku sudah memberimu semua uangnya. Aku tahu ada uang di sini. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Anggap saja ini pinjaman.
Baiklah, Kembalikan padaku. berikan padaku sekarang. Apa yang kau lakukan? Tinggalkan aku. Apakah hanya untuk bersama orang seperti ini? Tidak peduli seberapa buruk dia. Aku tidak akan meninggalkannya. Ini 200.000. Perlakukan dia lebih baik mulai sekarang. Kau memberinya uang sekarang. Bukankah aku baru saja berakting sia-sia? Jangan kira dengan memblokir dan menghapus, Anda bisa bersembunyi dari kami. Dia adikmu sendiri. Pacarmu tinggal di rumah lebih 100.000 per meter. Apa salahnya mengeluarkan sedikit uang untuk adikmu? Tapi itu bukan milikku. Punya anak perempuan benar-benar tidak berguna. Dia hanya tahu cara memberi uang kepada orang luar. Biar ku beritahu, jika kali ini kami tidak melihat uangnya, kami tidak akan pergi. Aku hanya tidak ingin merepotkanmu. Bisakah kau tidak marah? Kenapa aku tidak bisa meraihnya? Aku salah. Kamu pikir itu cukup untuk memenangkan hatiku? Mimpi saja. Aku hanya tidak percaya. Apa susahnya membujuk seorang pria? Sayang, kau pasti lelah setelah bekerja begitu lama. Coba sup yang kubuat ini, bagaimana rasanya? Sayang, tolong maafkan aku. Mimpi saja. Pria brengsek, kau mengambil sejengkal dan meminta sehasta, bukan? Sayang, sepertinya kulkas kita rusak. Apa kau mau pergi melihatnya? Benarkah? Bukankah tadi baik-baik saja? Sekarang atau tidak sama sekali? The film was translated and narrated by M Media. Fan Yuchen, Memasukkan kecelakaan demi kompensasi bukan kebiasaan baik. sayang, aku tahu aku salah. Sayang, maafkan aku. Sayang, aku tidak akan pernah berbohong lagi. Sayang, tolong kembali ya. Aku tamat. Dia sepertinya benar-benar marah padaku. Kalau begitu hidupku pasti hancur. Jika dia pulang dan tidak melihatku, dia seharusnya sangat senang kan? Kamu memungut anak kucing dan membawanya pulang. Aku kira kau tidak menginginkanku lagi. Ibu, putraku yang berharga sudah kembali. Kenapa kamu? Kenapa kamu membeli begitu banyak mangga kering? Adikmu alergi dan tidak bisa memakannya. Ini untuk Xiao Jiu. Dia sangat menyukainya. Kalau begitu masuk dan duduk dulu. Xiao Jiu, pergi ke dapur dan bantu aku merebus makanan laut. Baiklah, Bukankah Xiao Jiu alergi makanan laut? Kenapa dia masih makan makanan laut? apa suka memakannya? Ibu, kami kembali. Sayangku, kamu akhirnya kembali. Xiao Pan sangat cantik. Aku tahu, seharusnya aku tidak membawanya kembali. The Apakah film dia was akan marah nanti? translated Apa yang and kamu pikirkan narrated sepanjang by hari? M Media. Semuanya, jangan berdiri. Ayo, mari makan. Jangan duduk di sini. Pergi duduk di seberang. Biarkan adikmu dan yang lain duduk. Tapi bukankah sulit menjangkau hidangan di sana? Kenapa kamu begitu rewel? Jika tidak bisa menjangkau, berdiri saja. Makan kalau mau, jangan kalau tidak mau. Kalau begitu aku akan duduk di sini saja. Lenganku panjang. Kal, anting-antingmu sangat cantik. Bisa kirimkan tautannya. Tentu, biarkan aku memberitahumu tentang anting-anting ini. Kenapa kamu membelinya sendiri? Kal, kenapa tidak kasih punyamu ke Ziopai? Benar, biar Xiao Ju kasih ke kamu kan bagus. Fan Yuqin memberikannya padaku. Bukankah itu tidak pantas? Apa salahnya? Jika dia menyukainya, serahkan saja padanya. Lupakan saja. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Ziopai, Xiaopan tunggu. Kamu, bagaimana bisa kamu begitu tidak pengertian? Cepat minta maaf kepada mereka. Tepat sekali. Kal, kenapa kamu begitu pelit? Mari kita putus. Ziopai, Xiao, Idu, lihat. Bagaimana bisa kamu begitu tidak pengertian? Apa hubungannya ini dengan Xiao Jiu? Lihat dia hari ini. Dia sama sekali tidak peka. Tidak melakukan pekerjaan rumah. Tidak mau mengalah. Gadis muda itu pasti berpikir, kakak ipar ini sulit diajak bergaul. Kenapa adik laki-laki tidak melakukan pekerjaan rumah? Karena dia lebih muda. Dia adalah kakak perempuan. Dia sudah melakukannya sejak kecil. Jadi, menurutmu, lahir duluan itu salah? Jika adik laki-laki lahir duluan, bukankah Xiao Jiu tidak perlu mengalah? Jika adik laki-laki itu lahir lebih dulu, maka itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ibu, aku selalu berpikir kau tidak peduli padaku. Kau tidak tahu apa yang membuatku alergi.
Kau tidak tahu apa yang suka ku makan. Bahkan saat makan, kau membuatku duduk di kursi paling luar. Sekarang aku mengerti. Ternyata kau tidak mencintaiku. Siapa yang menyuruhmu menjadi perempuan? Aku tidak pernah menyangka kamu, sebagai seorang ibu, bisa begitu pilih kasih. Aku sudah menahan ini sepanjang hari. Sekarang gadis itu pasti merasakan hal yang sama denganku. Ibu, lihat. Aku juga perempuan. Xiao Jiu. Xiao Jiu. Jangan menangis. Bagaimana jika riasanmu luntur? Fan Yuchen. The Kamu film masih was harus ketemu ayah ibu translated mertua. and Apa? narrated by Aku M. seperti ini, Media. dan kau masih menyuruhku lembur. Apa kau manusia? Menambah adegan ekstra membutuhkan biaya. Kamu sudah 50-an atau 60-an. Dan kamu masih ribut soal perceraian. Apa kamu tidak malu? Seperti yang diharapkan, setiap pembunuh memiliki masa kecil yang tidak beruntung. Ibu dan papa, apa yang kalian berdua lakukan? Itu benar, Ibu. Apa yang begitu sulit untuk dilupakan? Hari ini, di depan anak-anak, aku mengatakan ini sekarang. Bahkan jika aku mati besok, aku menceraikanmu hari ini. Untuk apa ini sebenarnya? Masakan hari ini terlalu asin. Lain kali kurangi garamnya. Mengerti? Sayuran hari ini benar-benar segar. Berapa banyak? 2,50. Kamu malas saja. Pasar petani 2 kilometer jauhnya. Bukankah lebih murah dari ini? Di luar hujan. Lagi pula, kakiku sakit sekali. Ini hanya 3 emeo lebih mahal dari pasar petani. Apa 3 mau bukan uang? Apa uangku datang begitu saja ditiup angin? Bukankah sudah kubilang, kamu harus hemat dalam hidup. Kamu sudah menghamburkan semua kekayaan keluarga kita. Kenapa kamu beli ini? Apa kamu pantas makan ini? Ini akan dipotong dari pensiunmu. Dan kamu pikir kamu dibenarkan? Kamu pernah hasilkan 1 sen selama bertahun ini. Bukankah aku sudah menopangmu setiap bulan? Aku bahkan memberimu 500 yuan untuk biaya hidup. Apalagi yang kamu mau? Benar, kamu memang memberiku uang. Tapi saat membeli bahan makanan, aku harus membeli hidangan yang kamu suka. Saat makan, aku harus makan sisa makananmu. Saat kita berhasil dalam usaha bisnis kita dulu, kamu yang menyuruhku kembali ke keluarga. Untuk keluarga ini, aku sudah jadi pengasuh gratis lebih 20 tahun. Sekarang aku ingin merebut kembali hidupku sendiri. Itu keterlaluan, meskipun dia membunuhku. Aku akan tetap mendukung perceraian ibu. Ibu, ayo pergi. Paling buruk, aku akan mendukungmu mulai sekarang. Jangan khawatir. Jika kita bercerai, dia harus membagi separuh asetnya denganku. The film was Lalu, translated tunggu apa lagi? and Ayo narrated kita tata by rambut M. dulu, Media. lalu beli baju yang bagus. Ayo pergi. Kalau begitu, ayah, aku juga pergi. Dasar bokas, kembali ke sini. Ibu, ayo kita foto di sini. Ibu, ayo kita lihat-lihat toko itu. Ibu, bagaimana menurutmu gaya rambutnya? Kalian berdua membisikkan apa? Jangan ikut campur urusan gadis cantik. Ayo pergi. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu tadi cukup sombong? Biarkan aku tidur sebentar lagi. Berhenti main-main. Aku tidak mau terlambat dan gajiku dipotong. Direktur, maafkan saya. Saya tidak terlambatkan. Tidak apa-apa. Pas sekali. Direktur, mari syuting. Baiklah, siap. 3, 2, 1. Saya telah dizalimi, Bibi. Saya sungguh tidak melakukan ini. Apa kamu tidak bersalah? Saya tidak melakukannya. Bagus, potong. Baiklah, adegan selanjutnya. Tidak, itu tidak akan lolos. Sudah berapa kali ku bilang padamu, jangan tunjukkan wajahmu. Biarkan penonton melihatnya. Kenapa kamu tidak pernah belajar? Maafkan saya. Aku, direktur. Bisakah adegan ini diedit? Seharusnya bisa didit. Tidak mungkin, direktur. Wajah pemeran pengganti terlihat. Itu kesalahan. Kamu sutradara dengan standar tinggi. Bagaimana bisa kamu begitu tidak profesional? Menurutku, Direktur, ayo kita ambil gambar lagi. Saya bisa melakukannya. Maaf merepotkanmu. baiklah. Departemen, bersiap. 1 kali lagi. Saya sungguh. Tidak, itu terlalu palsu. Gerakannya tidak bagus. Kenapa kamu menunjukkan wajahmu lagi? Baiklah, potong. Kerjamu buruk sekali. Kamu bahkan bisa berakting. Kamu pura-pura apa cepat bangun. Semua orang menunggumu. Jangan buang waktu. The film was Investor akan datang translated untuk inspeksi and nanti. narrated Maaf. by M. Media. Direktur, Ketua Fan ada di sini. Ketua Far, ada apa Anda kemari? Aku di sini untuk melihat aktris itu. Jadi Ketua Fan ke sini untuk menemuiku.
Aku penggemarmu. Bolehkah aku berfoto denganmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Ketua Fan, apa kamu salah orang? Dia hanya pemeran pengganti, seorang figuran, aktingnya sama sekali tidak profesional. Kamu benar. Dia sama sekali tidak profesional. Tidak seprofesional dirimu. Kenapa kamu tidak menunjukkannya padanya? Bagaimana cara berakting adegan tadi? Aku telah dizalimi. Terlalu palsu. Tidak terlihat bagus. Tolong, bisakah kamu sedikit lebih profesional? Siapapun yang ingin berakting di drama ini bisa berakting. Aku tidak syuting lagi. Kenapa kamu membuatnya pergi dengan marah? Dia adalah bintang wanita yang sedang naik daun sekarang. Siapa peduli dia bintang wanita? Mengintimidasi orang-orangku tidak bisa diterima. Baiklah, cepat pulang. Hiduplah panjang umur. Itu tidak benar. Tepat 1 bulan dari hari ini akan menjadi hari kematianku. Istri, aku pulang. Xiao Jiu, kamu baik-baik saja. Bodoh. Kamu tertipu kan? Apakah itu menyenangkan? Xiao Jiu, ada apa? Aku lapar. Xiao Jiu, Aku tidak bermain denganmu lagi. Aku akan terlambat. coba tipu aku lagi. Sekalian saja mandi bersama, menghemat kerepotan. Mesum. Aku makan potongan daging terakhir. Beraninya kamu. Aku kelelahan. Fan Yuchen, kamu berat sekali. Jika kamu tidak segera bangun, direktur memberikan peran utama wanita kepada orang lain. Ada apa? Dan itu tidak berfungsi lagi. Aku akan menggelitikmu. Kamu. Xiao Jiu. Kamu. Kalau kamu tidak bangun, aku akan makan hotpot sendiri. Aku akan makan suapan daging terakhirmu. Aku. Xiao Jiu. Kumohon, aku mohon padamu bangunlah ya. Kumohon. Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Ini adalah hal terakhir yang dia minta aku berikan padamu. Dia bilang dia takut kamu tidak sanggup menanggungnya. Itu sebabnya dia punya ide untuk memasukkan kematiannya. Aku tidak bermain denganmu lagi. Aku hampir terlambat. Dasar preman kotor. Beraninya kamu. Fan Yuchen, kamu berat sekali. Akta kematian. Aku hanya berharap dia tidak akan terlalu sedih. Cepat bantu aku ambil handuk. Itu tidak akan hilang dalam sekejap. Coba tipu aku sekali lagi. Kamu yang tertipu olehku. Aku tidak menyangka, aku begitu penting baginya. Kakak, aku mohon padamu, tolong bantu aku memikirkan cara, daripada mati di tangannya. Kenapa kamu tidak mengambil inisiatif? Buat dia percaya kamu sudah mati. Bukankah itu akan menyelesaikan semuanya sekali untuk selamanya? Itu ide yang bagus. Bagaimana dia menemukanku? Aku di sini untuk pemeriksaan payudara kan? Kenapa kamu menjadwalkan dokter laki-laki untukku? Waktu sangat sempit, dan aku masih harus membantumu menutupi kebohongan itu. Sudah bagus aku bisa mengaturnya untukmu. Tidak, Lepaskan atasanmu. tidak apa-apa. Bagi dokter, laki-laki dan perempuan tak ada bedanya. Jangan gugup. Mantan pacar. Tidak mungkin sesial ini kan? Lepaskan. Nenek ini akan melakukannya. Bertahun-tahun telah berlalu. Dia mungkin tidak akan mengenaliku kan? Nona Xiao Jiu, kamu meninggalkan Bramu. Kamu salah orang. Kenapa makanan hari ini begitu mewah? Aku mengundang paman dari pihak ibuku. Dia seorang dokter di bidang ini. Tidak mungkin kebetulan seperti ini kan? Siapa namanya? Song Xian. Aku tiba-tiba teringat, aku belum mengambil paket. Paman. Xiao Jiu. Paman kecil, biarkan aku memperkenalkanmu. Hidangan ini enak. Akan sempurna dengan sedikit cuka lagi. Aku akan mengambilnya. Paman kecil, bukankah kamu bilang kamu tidak cemburu? Ini aku yang menetapkan aturan untuknya atas namamu. Juga ada di sini. Tidak ditambahkan minyak wijen. Tidak ada minyak wijen di rumah.
Aku ingat kompleks komunitasmu. Memiliki supermarket tepat di pintu masuk. Tidak mungkin sudah habis juga kan? Aku akan membelinya sekarang. Aku sudah membelinya kembali. Baunya cukup harum, tapi aku sudah kenyang. Mari kita kembalikan dulu untuk sekarang. Duduklah. Jangan pergi terlalu jauh. Kalau begitu, jika kamu punya nyali, publikasikan hubungan kita. Jangan lupa waktu itu. Kamu duluan yang menyerah padaku. Coba saja. Mari kita putus. Semalam aku pergi minum. Bisakah kamu tidak membicarakan hal lain? Tapi itu pertama kalinya aku minum. Dan aku tidak kuat minum. Pukul 3 dini hari tadi. Aku sendirian di toilet bar. Dan aku muntah 11 kali. Aku memberitahumu kita putus. Apakah kamu mengerti? Putus? Apa kamu tidak ingin tahu? Pesta minum macam apa yang aku hadiri? Tidak. Itu pesta topeng. Sudah lewat jam 2. Kapan kamu pulang? Aku lembur malam ini. Tidak bisa pulang. Selamat tinggal. Bersulang. Ayo. Adik perempuan, teruslah. Pria tampan. Dia minum untuk pertama kalinya. Dia terus menggangguku. Kalau begitu, bagaimana kalau aku minum untukmu? Baiklah. Jeti, apakah kamu akan selalu membantuku minum? Jangan khawatir, sayang. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu mabuk? Bagaimana jika kamu mabuk juga? Lihat. Bukankah ada orang bodoh yang menghalangi kita di depan? Dia sudah muntah lebih dari selusin kali. Toleransi alkohol yang baik. Lanjutkan. Kalian. The film was translated and narrated by M. Dia Mia. mantan pacarku. Aku sudah tahu itu. Terima kasih sudah menyerah waktu itu. Kalau tidak, aku tidak akan punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Jangan khawatir. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu hidup seperti dulu. Ini kakak laki-lakiku. Ini kakak iparku. Kakak ipar. Yu-chan, apakah ini pacarmu? Kamu terlambat untuk ulang tahun ibumu. Itu benar-benar tidak sopan darimu. Maaf, aku. Kami baru saja mengambil kue. Dan kamu siapa? Aku bahkan gendong kamu saat ulang bulanmu. Apa? Sekarang kamu punya pacar. Kamu tidak mengenali bibi keduamu lagi. Halo, bibi kedua. Biarkan aku memperkenalkan semua orang secara resmi. Ini pacarku, Xiao Jiu. Jika dia bersedia, dia akan menjadi istriku di masa depan juga. Cepat, duduk dan makan. Baiklah, aku mengerti. Ada proyek yang sangat penting untuk ditandatangani. Bagaimana kalau kamu kembali bersamaku dulu? Aku takut kamu akan canggung di sini sendirian. Yu-chan, lihat apa yang kamu katakan. Seolah-olah kami semua orang jahat. Bukan berarti kami akan memakannya kan. Kamu pergi dan urus urusanmu. Kamu duluan. Aku tidak apa-apa. Baiklah, telepon aku jika terjadi sesuatu. Baiklah, aku dengar kamu seorang aktris. Ya, Xiao Jiu kami benar-benar luar biasa. Dia bahkan memenangkan penghargaan. Semoga beruntung saja, kakak. Kamu benar-benar terlalu naif. Dia di luar sana memamerkan dirinya kepada publik. Itu mempermalukan keluarga fan kita. Apa gunanya wanita hasilkan banyak uang? Apa gunanya? Melayanimu dengan baik, mencuci dan memasak, dan merawat suaminya dengan baik. Itu adalah tugasnya yang sebenarnya. Aku masih sangat muda. Kenapa aku membutuhkan mereka untuk melayaniku? Dia bahkan belum menikah ke dalam keluarga ini. Dan dia sudah membela kamu. Kamu benar-benar harus berbakti padanya. Dan untuk keluarga fan kita, miliki beberapa putra yang sehat. Untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Ayo, Xiao Jiu, makan dulu. Baiklah, benar. Kamu harus makan lebih banyak. Tinggimu sekitar 1,5 meter kan? Jika kamu punya anak nanti, tidak apa-apa jika mereka mirip Yu-chan. Tapi jika mereka mewarisi genmu, apa yang akan kita lakukan? Gadis-gadis memang mungil secara alami. Lagi pula, adik laki-laki Xiao Jiu, bahkan lebih tinggi dari Yu-chan. Mengenai gen, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu punya adik laki-laki. Pantas aku tak pernah dengar kau bicara soal keluargamu. Orang tuaku bercerai saat aku masih sangat muda. Apa? Kamu dari keluarga orang tua tunggal. Anak-anak dari keluarga orang tua tunggal. Lahir dari seorang ibu tetapi dibesarkan tanpa ayah. Juga rentan terhadap ketidakstabilan psikologis. Apalagi didikan. Kakak, kamu benar-benar keterlaluan. Aku tidak bisa menerima itu. Apa kamu mengerti keluarga orang tua tunggal?
Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Bagaimana bisa kamu bicara begitu pada orang tua? Pantas orang bilang harus lihat kandang dulu saat beli babi. Apa yang bisa diajarkan oleh sepasang orang tua yang bercerai? Aku melarangmu membicarakan orang tuaku seperti itu. Apa salahnya orang tua menasihatimu sedikit? Bagaimana denganku? Yu-chan, kamu datang tepat pada waktunya. Lihatlah istrimu yang baik. Orang tua bicara sedikit padanya, dia langsung lempar sumpit. Dia tidak punya didikan sama sekali. Jadi, kamu mengkritik pacarku, dan bahkan menyerang keluarganya. Apakah itu dianggap punya sopan santun? Memang benar aku memanggilmu bibi kedua, tapi kamu tahu betul di dalam hatimu, bahwa hubungan antara kedua keluarga kita, bahkan tidak dekat sama sekali Kam. Jadi kumohon, berhentilah selagi kamu bisa. Yu-chan, bagaimana kamu bisa jati seperti ini sekarang? Wanita jahat ini pasti sudah menyesatkanmu. Meskipun Xiao Jiu berasal dari keluarga orang tua tunggal, dia adalah gadis terkuat dan paling baik hati yang pernah aku temui. Tapi aku mungkin tidak seberuntung itu. Kamu masih belum tahu kan? Orang tuaku bercerai juga. Secara nominal, aku juga anak dari keluarga orang tua tunggal. Jika kamu terus membuat keributan seperti ini, aku tidak keberatan menunjukkan padamu. Apa artinya tidak punya sopan santun? Kak, pergi sana. Kamu tidak diterima di sini. Ayo, ayo. Abaikan dia. Mari kita semua sambut Xiao Jiu untuk bergabung dengan keluarga besar kita. Bersulang, Bersulang. bersulang. Berbaliklah. Begitukah? Kenapa wajahku panas sekali? Tunggu. Dia nggak mungkin benar-benar dengar isi pikiranku kan? Tidak mungkin. Aku harus mengujinya. Tampan. Kerempang ini nggak kuat ngangkat dia teruskan. Apa levelmu? Lakukan berat yang sama denganku. Pria yang bisa ngangkat, dia 100 kali tanpa henti itu ganteng banget. Cukup darimu. Baiklah, Fan Yuchen, sudah kuduga. Kamu bisa mendengar pikiranku. Masih diam-diam menertawakanku. Siapa suruh kamu bilang aku pembunuhnya? Apakah kamu yakin bahwa di kehidupan sebelumnya, aku menabrakmu dan membunuhmu seperti ini? Mana mungkin itu bohong? Biar ku beritahu. Kehidupan sebelumnya benar-benar mendebarkan. Aku sedang berjalan di jalan ini lalu. Hati-hati. Xiao Jiu. Xiao Jiu. Jadi itu kamu. Apa sakit sekali? Mau aku lebih lembut? Aku hanya ingin melihat apakah kamu peduli padaku. Jangan begitu. Ibu. Xiao Jiu, Siapa kamu? ibu tahu bahwa sebelumnya, ibu melakukan banyak hal yang salah padamu. Maukah kamu memaafkan ibu ya? Ibu, sejak kamu hanya peduli pada putramu, dan mengabaikan hidup atau mati putrimu, kamu bukan mamaku lagi. Keluar. Cepat keluar. Xiao Jiu, Xiao Jiu, Xiao Jiu. Surat keterangan medis. Siapa itu? Ambillah ini. Aku tidak memesan makanan antar. Ibu membuatkanmu teh jahe gula merah. Kamu sedang datang bulan. Meminumnya akan membuatmu merasa lebih baik. Ibu tidak bermaksud apa-apa. Jangan salah paham. Hanya saja, ibu hanya merindukanmu. Selamat untuk Xiao Jiu kita. Kamu sudah menjadi gadis besar. Nanti, ibu akan membuatkanmu semangkuk teh jahe gula merah untuk menghangatkanmu. Jangan takut, ibu akan selalu bersamamu. Ibu sakit. Tidak ada uang untuk operasi. Hanya bisa mengandalkan obat-obatan untuk bertahan. Ketika ibu hampir meninggal, baru saat itulah ibu menyadari. Dalam hidup ini, orang yang paling ibu salahi adalah kamu. Berapa biaya kemoterapi kanker? Xiaoli, aku tidak akan investasi asuransi itu sekarang. Bisakah kamu mengembalikan uangnya padaku? Kakak uang, aku punya tas edisi terbatas di sini. Tolong titipkan di tokomu dan bantu aku menjualnya. Sang Yu, tolong bantu aku dapat lebih banyak pekerjaan akting belakangan ini. Bahkan bekerja tanpa henti pun tidak apa-apa. Kamu sekarang menganggapku beban kan? Nah, sudah beres. Awalnya, ibu hanya ingin berpura-pura jadi korban untuk mendapatkan uang dari kakakmu. Siapa sangka pacarnya akan begitu murah hati? Dia memberikan 1 juta begitu saja. Sekarang rumah pernikahan dan maharmu sudah beres. Punya anak perempuan tetap ada manfaatnya. Xiao Jiu. Nah, kembalikan kartunya ke ibu dulu. Dengarkan ibu menjelaskan. Itu karena aku terlalu berhati lembut. Itulah kenapa aku terus-menerus tertipu olehmu. Xiao Jiu.
Kamu, berikan kartunya padaku. Xiao Jiu. Kamu tahu segalanya sekarang. Kamu sudah tahu dia pura-pura sakit untuk menipuku. Kenapa kamu masih memberinya begitu banyak uang? Karena aku tidak ingin kamu sedih. Untuk mengambil 1 juta. Dan membeli mimpi di mana ibumu masih mencintaimu. Itu sepadan. Tapi mimpi juga terbangun. Terbangun dari mimpi, bahkan lebih kejam. Kamu membuatku memastikan sekali lagi bahwa dia tidak mencintaiku. Tapi aku mencintaimu. Apakah kamu bersedia memberiku kesempatan ini? Aku curiga, orang tuaku menjemputku. Di matamu, apakah kamu bakal punya anak sepertiku? Benar sekali, kita masih punya seorang putra. Bantu aku mengambil ini. Ini, ambillah. Begitu baru benar. Ayo pergi, istriku. The Ayo film was pergi. translated Yang lebih and buruk lagi adalah- narrated by Ayo, M. nak, Media. makan lebih banyak. Cicipi dan lihat bagaimana rasanya. Rasanya enak. Baguslah, kalau begitu. Sepertinya itu belum basi. Istriku, makan lebih banyak. Baiklah, Aku memprotes dengan keras. Ayah, begitu kamu pulang, kamu memanggil istri. Kenapa kamu tidak memanggilku? Baiklah. Mari kita lakukan lagi. Baiklah. Nak. Ayah, Di mana istriku? suami, kamu sudah pulang. tapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa bagi mereka, aku masih sangat penting. Sudah selesai PR-mu. Sudahkah kamu mengulang pelajaranmu? Lalu kenapa kamu makan? Lalu, kenapa kamu makan? Mulai lagi. Ibumu ini, aku sibuk seharian penuh, luar dalam. Mengurus yang muda, setelah yang tua. Kosmetikku sudah berdebu. Aku bahkan tidak sempat belanja. Apa kamu pikir itu mudah bagiku? Ayahmu ini, setiap hari, bekerja keras di luar, bersosialisasi untuk menafkahi keluarga. Aku bahkan tidak tega membeli baju baru, untuk diriku sendiri. Aku akan dimarahi saat pulang ke rumah. Menurutmu mudah bagiku? Berhenti. Tidakkah cukup bahwa tidak ada di antara kalian berdua yang muda? Lalu, kenapa kamu tidak lebih masuk akal? Lalu kenapa kamu tidak lebih masuk akal? Maafkan aku, suami. Aku tidak tahu kamu selelah itu di luar. Ini salahku. Aku tak mempertimbangkan betapa keras kamu bekerja di rumah. Kenapa kamu tidak memakannya saja? Tidak, kamu makan. Kamu makan. Kamu makan. Keluarga ini akan hancur tanpaku.